Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Dwi Novelza, NIM 20102020503. Saya dari kelas 3A Tadris Matematika dan saya dari kelompok 5 Strategi Pembelajaran Matematika, di mana kami akan membahas tentang rancangan dan penerapan strategi pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran active learning pada materi bangun ruang, di mana dosen penggampu mata kuliah kami yaitu Ibu Febrianingsih, SPD, MPD. Baiklah, untuk yang pertamanya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkup militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama terhadap diadopsi dalam konteks pembelajaran, yang dikenal dengan strategi pembelajaran. Istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun, makna tersebut meluas tidak hanya pada dunia militer saja atau olahraga saja, akan tetapi bidang ekonomi, sosial, pendidikan. Itu menurut Ruseffendi 1980. Sedangkan menurut J.R. David 1976, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yang keduanya yaitu pembelajaran aktif atau active learning. Menurut A.Y. Sugeng 2012, pengertian pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif atau active learning itu diturunkan dari dua asumsi dasar. Yang pertamanya yaitu bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif. Yang kedua, bahwa orang yang berbeda belajar dengan cara yang berbeda. Sementara menurut PyCamp adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif yang dimaksud bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif atau active learning menurut Sugeng YSH 2012. Yang pertamanya ada prinsip melakukan, yang dalam CBSH disebut belajar sambil bekerja. Pada dasarnya, pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam atau berpangku tangan. Perbuatan itu dapat berupa melihat, mendengar, meraba, merasakan, menulis, mengukur, membaca, dan sebagainya. Yang keduanya yaitu prinsip menggunakan alat indera atau panca indera, bahwa dalam pembelajaran hendaknya mengaktifkan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan melalui melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan membau. Dengan mengarahkan indera sejauh mungkin, peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekedar hafalan dan tidak mudah untuk dilupakan. Dan yang ketiganya yaitu prinsip eksplorasi lingkungan, bahwa pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana, media, atau sumber belajar. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan juga lingkungan mental. Lingkungan ini dapat berupa objek atau benda-benda, tempat atau situasi dan kondisi, kejadian atau peristiwa, ide, atau gagasan. Berikutnya, kelebihan pembelajaran active learning. Yang pertama, meningkatkan keterampilan peserta didik, diantaranya keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan ingatan peserta didik pada konsep yang dipelajari. Yang keempat, meningkatkan rasa memiliki proses belajar. Yang kelima,
mengurangi ceramah guru. Yang keenam, meningkatkan gairah belajar di kelas. Yang ketujuh, melibatkan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Kekurangan pembelajaran active learning, yang pertamanya peserta didik banyak yang tidak menyukai. Yang kedua, peserta didik susah diajak bekerja dalam tim. Yang ketiga, peserta didik terkesan ikut-ikutan dalam mengerjakan tugasnya. Itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Atenia, NIM 20102034. Saya dari kelas 3 Tradisi Matematika. Saya anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang karakteristik pembelajaran aktif atau active learning. Menurut Bonwell 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikir analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. 2. Siswa atau mahasiswa tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran atau kuliah. 3. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran atau kuliah. 4. Siswa atau mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi ataupun volume. Bagian-bagian bangun ruang antara lain, menurut Y.D. Sumanto, Heni, Nurgemar Matematika, kelas 5 2008, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. 2. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. 3. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang yang umum dikenal yaitu yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 buah persegi. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan R pangkat 3. Rumus luas dari kubus yaitu L sama dengan 6 dikali R kuadrat. Yang kedua, balok. Balok adalah sebuah bangun ruang yang terbentuk dari 6 buah persegi panjang. Rumus volume balok adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Rumus luas balok, L sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang sejajar, di mana bidang-bidang sejajar tersebut merupakan bidang atas dan tutup. Rumus volume prisma segitiga adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Rumus luas permukaan prisma segitiga adalah L sama dengan keliling segitiga dikali tinggi dikali 2 dikali luas segitiga. Yang keempat, limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak, dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Rumus volume limas adalah V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Rumus luas permukaan limas adalah L sama dengan luas alas ditambah luas selubung limas. Limas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Limas segitiga mempunyai 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Limas segi 4 mempunyai 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 mempunyai 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Sedangkan limas segi 6 mempunyai 7 sisi, 12 rusuk, dan 1 titik sudut. Yang kelima adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung.
Rumus volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali tinggi. Rumus luas kerucut adalah L sama dengan VR kuadrat ditambah VD dikali tinggi. Yang keenam adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen dan sejajar yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung. Rumus volume tabung adalah V sama dengan 1/3 dikali luas dikali tinggi. Rumus luas tabung adalah L sama dengan 2 dikali VR kuadrat dikali VD dikali tinggi. Yang terakhir adalah bola. Rumus volume bola adalah V sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Rumus luas dari bola adalah L sama dengan 4 VR kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gito Kurniawan dari kelompok 5. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Maharani Athenia. Sifat-sifat bangun ruang. A. Kubus. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama. 2. Memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama. 3. Memiliki 8 buah sudut yang sama besar, 90 derajat. 4. Memiliki ukuran sisi kali sisi kali sisi. B. Balok. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. 2. Memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. 3. Memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama. 4. Memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. C. Prisma segitiga. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar. 2. Rusuk prisma alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar. 3. Rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma. 4. Rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. 5. Prisma terdiri dari prisma segitiga dan prisma beraturan. 6. Prisma segitiga mempunyai bidang atas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. 7. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi. 8. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. 9. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. 10. Jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. B. 5 segi 4. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Alas berbentuk segi 4. 2. Memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. 3. Memiliki 8 buah rusuk. 4. Memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama. 5. Memiliki titik puncak atas. Kerucut. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. 2. Memiliki titik puncak atas. 3. Memiliki sisi atau selimut yang bentuknya lengkung. F. Tabung. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. 2. Memiliki sisi atas yang berbentuk lingkaran. 3. Memiliki sisi atau selimut yang bentuknya lengkung. G. Bola. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya.
2. Bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. 3. Sisi bola disebut dinding bola. 4. Bola tidak mempunyai titik, sudut, dan rusuk. 5. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. 6. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. F. Macam-macam metode pembelajaran yang bisa digunakan. A. Metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. B. Metode eksperimen atau percobaan adalah cara transfer informasi di mana peserta didik melakukan percobaan dan terlibat langsung serta membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. C. Metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. D. Metode diskusi. Metode diskusi adalah cara transfer informasi pelajaran di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pernyataan atau hal yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. E. Metode ekspositori. Metode ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi pelajaran secara optimal. F. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Namun bisa juga pertanyaan muncul dari peserta didik yang harus dijawab pendidik. Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.